Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siska Folastri MPDKon selaku dosen pengampu mata kuliah layanan BK kelompok. Di dalam video ini saya akan melakukan simulasi tahapan-tahapan dalam konseling kelompok, di mana topik pembahasannya yaitu kecemasan yang berlebihan yang dialami oleh peserta didik kelas 10 perhotelan SMK Pariwisata Sumbangsi Grogol dengan menggunakan pendekatan analisis transaksional. Saya juga menggunakan metode pembelajaran SCL atau Student Center Learning. Demikian, apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Selamat menyaksikan, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Bagaimana adik-adik hari ini kabarnya? Baik, ya, alhamdulillah. Berarti di sini kita pada sehat. Di sini Ibu akan melakukan konseling kelompok. Sebelum kita melakukan konseling kelompok, Ibu ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada adik-adik sudah bersedia bersukarela untuk hadir tanpa paksaan dari siapapun. Sebelum kita melakukan konseling kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar konseling ini berjalan dengan lancar. Hayo di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya. Dipersilahkan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa. Semoga apa yang menjadi doa adik-adik di sini dikabulkan dan kegiatan konseling kali ini dapat berjalan dengan lancar dan adik-adik semua di sini mendapatkan kebermanfaatan dari kegiatan hari ini, dan semoga adik-adik selalu bersemangat dari awal konseling hingga berakhirnya konseling kelompok pada hari ini. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan ya, kita hari ini akan melakukan konseling kelompok. Sebelumnya di sini adik-adik sudah pada pernah melakukan konseling kelompok? Belum pernah, Bu. Oh, belum ya. Mendengarnya saja? Pernah nggak? Pernah ya. Menurut adik-adik apa itu konseling? Konseling bimbingan kelompok, kayak kerja kelompok nggak sih? Ya, kerja kelompok. Ada lagi nggak adik-adik? Oh, nggak ada ya. Kalau kelompoknya sendiri tahu nggak? Sekumpulan orang, Bu. Ya, sekumpulan orang, bagus. Ada lagi? Oh, udah. Oke. Tadi adik-adik sudah menjelaskan ya apa itu konseling dan apa itu konseling kelompok. Jadi Ibu akan menambahkan ya konseling kelompok itu apa. Jadi sebenarnya itu benar yang dikatakan. Konseling kelompok itu tidak jauh berbeda ya dengan bimbingan kelompok. Bedanya di topik pembahasannya saja. Kalau bimbingan kelompok itu kan membimbing orang untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat dan positif. Sedangkan kalau konseling kelompok itu lebih berfokus kepada penyelesaian masalahnya. Jadi, ya, bantuan benar. Jadi konseling kelompok adalah bantuan yang diberikan kepada konselor atau orang yang sudah berprofesional ya, kepada individu
yang sedang membutuhkan bantuan dan dilakukan secara dalam situasi kelompok dengan melalui saling percaya, saling menghargai, dan saling menghormati. Nah, dari pengertian yang Ibu paparkan tadi, adik-adik kira-kira ada yang tahu nggak sih tujuan dari konseling kelompok itu apa? Silahkan. Nah, ayo siapa yang mau menjawab duluan? Angkat tangan terlebih dahulu. Ya, ya bagus, bisa. Untuk saling menghormati ya. Ya, bisa juga saling menghormati. Untuk menambah pikiran satu sama lain. Oh iya, bisa juga untuk bertukar pikiran ya. Ada lagi? Untuk saling menghormati dan menghargai ya. Ya, bisa. Kita belajar menghormati dan menghargai. Ada lagi nggak? Adik-adik di sini? Bisa. Memberi solusi. Cukup ya. Baik. Jadi Ibu di sini akan menjelaskan, menambahkan ya lebih tepatnya, apa sih sebenarnya tujuan dari konseling kelompok ini. Jadi konseling kelompok ini tujuannya yaitu untuk menambah pemahaman baru adik-adik di sini, untuk menambah wawasan baru, untuk menambah pengalaman baru, dan untuk diperolehnya wawasan baru tadi, terus pengetahuan baru, keterampilan baru, nilai-nilai baru, dan diperolehnya sikap-sikap baru dari adik-adik semuanya. Lalu tujuan yang kedua yaitu diperolehnya ada pengembangan diri adik-adik ya. Dengan melakukan konseling kelompok, adik-adik dapat melatih untuk berani berpendapat, mengemukakan ide-ide, mengemukakan gagasan-gagasan, mengemukakan kritik dan saran-saran, serta juga adik-adik dapat melatih berinteraksi dengan teman-teman atau orang lain. Lalu yang ketiga yaitu adik-adik dapat mengentaskan masalah-masalah yang terjadi pada diri adik-adik, masalah pribadi yang adik rasakan yang dapat mengganggu kehidupan efektif adik-adik sehari-hari. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kemudian untuk tata cara pelaksanaannya, kenapa sih kita harus melingkar begini? Kenapa sih enggak letter L atau letter U? Ada yang tahu nggak? Mungkin biar kelihatan semua. Iya benar, dengan melingkar kalian kan bisa saling bertatap-tatapan satu sama lain, gitu Biar ya. dekat ya Bu. Iya, biar lebih dekat, biar pokoknya biar kalian bisa melihat teman-teman kalian tanpa terhalang. Iya Bu. Sekali lagi Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik di sini yang sudah mau hadir tanpa paksaan dari siapapun. Dan Ibu berharap nantinya kalian menyampaikan apa yang kalian rasakan dan tidak ada yang ditutupi ya. Kalian bisa terbuka tentang bagaimana perasaan kalian dan pikiran kalian. Dan kemudian apabila nanti ada data dan keterangan yang mungkin itu merupakan aib dari anggota kelompok kita, kita berkomitmen ya untuk menjaga agar tidak disebarluaskan atau diberitahukan kepada orang lain. Setelah ini kita akan melakukan, kita akan mengikrarkan janji kerahasiaan. Adik-adik nanti diharap untuk berdiri ya. Iya baik Bu. Ibu ada sedotan. Silahkan adik-adik berdiri terlebih dahulu. Jadi Ibu punya sedotan. Kalian tahu belum? Udah tahu belum ini sedotan buat apa? Belum. Enggak sih, ini bukan buat apa-apa. Ini hanya dijadikan sebuah media untuk mengikrarkan janji. Nah, nih pegang satu-satu terlebih dahulu. Ambil, dan ambil. Nah,
ibu ya. Ya. Siap? Siap. Yang ketawa silahkan lepaskan terlebih dahulu. Nggak apa-apa. Saya ikuti kata-kata ibu ya setelah ini ya. Janji kerahasiaan. Janji kerahasiaan. Dengan ini saya menyatakan akan menjaga memelihara dan merahasiakan segala bentuk data dan keterangan yang saya peroleh dari kegiatan konseling kelompok ini dan saya berkomitmen untuk memenuhi janji kerahasiaan. Oke, sudah selesai ya. Nah, silakan duduk kembali. Kemudian diharapkan juga keaktifan dari adik-adik di sini sekalian untuk coba menganalisis topik bahasan yang akan kita bahas hari ini. Apabila nanti ada adik-adik di sini yang ingin bertanya atau berpendapat, alangkah baiknya mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Sebelumnya kalian sudah pernah kenal belum ya? Belum ya. Oke, baik. Kalau belum kenal, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan ya. Tujuannya apa? Untuk saling mengenal satu sama lain sehingga masing-masing bisa saling mengakrabkan. Begitu ya. Nah, ibu punya perkenalan. Kalian begini tangannya. Terus kalian sebutkan nama lengkap, nama panggilan, hobi dan sisi baik dari diri kalian ya. Ibu contohkan terlebih dahulu. Nama saya Rahayu Prati Purwanti, panggilannya Ayu, hobi saya memasak, sisi baik saya pencinta binatang. Dilanjutkan, begitu paham? Dilanjutkan dari sebelah kanan ibu ya. Silakan. Nama saya Tasya Azara Kartika, panggilannya Syah, hobi saya masak. Lanjut, Sisi baiknya. sisi baiknya suka menolong orang. Ya, dilanjut. Nama saya Marcella, nama panggilannya Acel, hobi saya belanja. Sisi baik saya Pak Hayo. sisi baik Enggak suka bertanya. Oh iya. Oke. Sisi baiknya apa yo? Coba digali lagi. Saya nggak tegaan. Nggak tegaan. Nama saya Yoga Windy Firmansyah, panggilannya Yoga, hobi saya bermain bola, sisi baik saya menolong orang. Nama orang bagus. Nama saya Surya Hardianto. Nggak usah grogi. Coba ulangi lagi. Coba ulangi lagi ya. Nama saya Surya Hardianto, bisa dipanggil Surya, hobi saya berenang, sisi baik saya menabung. Ih, keren. Lanjut. Nama saya Dian Puspita Dewi, panggilannya Dian, hobi saya memasak, sisi baik saya menolong orang. Nama saya Nur Aras Samila, nama panggilannya Aras, hobi saya bermain gitar, sisi baik saya suka membantu ibu. Nama saya Purwati, nama panggilan saya Purwati, hobi saya mendengar musik, sisi baik saya pencinta kucing. Wah, keren ya. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang ibu mau nanya dulu nih. Kalian fokus nggak tadi? Oke, coba. Adek, ini namanya siapa? Marcella, Hobinya? berbelanja. Sisi positifnya? Ayo apa? Suka menolong orang. Apa benar? Salah. Apa? Tidak tegaan.
Oke, coba ya kita tes lagi. Yoga, nama dari hari ini siapa? Ares. Nama panggilannya Ares. Hobinya? Main gitar. Main gitar. Sisi positifnya? Bener orang. Bener nggak? Apa tuh yang satu? Oh, membantu ibu. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, kita kan tadi sudah saling mengenal ya satu sama lain. Sekarang ibu akan menjelaskan kembali nih sebenarnya apa sih itu layanan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu merupakan sebuah bantuan yang diberikan oleh konselor atau tenaga profesional kepada individu untuk mengentaskan masalah ya dengan situasi kelompok yang melibatkan fungsi saling mempercayai, saling menghormati dan saling menghargai, saling menerima dan saling pengertian, lalu saling mendukung dan memanfaatkan dinamika kelompok. Dalam konseling ini kita akan membahas masalah pribadi-pribadi anggota dari kelompok ini, di mana ada di beberapa masalah ini yang mungkin layak, yang dirasa layak dan penuh penanganan segera, mungkin agar masalah kelompok ini bisa terselesaikan. Dari yang kehidupan efektivitasnya sehari-harinya terganggu menjadi tidak terganggu, begitu ya? Ya, Bu. Nah, bagaimana adik-adik, apakah sudah siap untuk melakukan ke tahap berikutnya? Siap. Ya. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, tidak ada. Oke, kita langsung ya. Baik, kalau begitu, jadi di dalam konseling ini kita akan membahas topik-topik masalah yang adik-adik di sini rasakan ya. Contohnya nih, misal Dian mempunyai semangat motivasi belajar, tapi karena ada masalah keluarga, Dian jadi semangatnya menurun, itu bisa. Atau adik-adik mempunyai masalah, aku nggak bisa ngatur waktu nih, gimana? Nah, kita bisa diskusikan di sini ya. Sekarang ibu coba tanya satu-satu masalah yang dialami adik-adik di sini ya. Nah, sekarang ibu akan coba tanya satu persatu ya, masalah pribadi nih yang dialami oleh adik-adik sekalian di sini, mulai dari Tasya. Apa nih yang dirasain? Kalau saya tuh setiap perjalanan kerja tuh saya jadi lemas, jadi pusing, jadi bilang. Saya nggak tahu kenapa, tapi kayak setiap hitung-hitungan itu selalu bilang. Tapi kalau hitung-hitungan enggak. Oh, jadi di matematikanya aja ya, kecuali uang. Paling kalau begitu. Nah, sekarang Marcella, apa nih? Kalau saya bingung, uang saya habis dulu. Padahal saya juga nggak tahu kemana. Oh, berarti masalahnya lebih ke mengatur uang ya, bagaimana ya? Lalu Yoga gimana Yoga? Tidak bisa mengatur waktu. Oh, mengatur waktu susah. Kalau Surya? Suka nggak dijelasin, apa sih? Nggak apa-apa, tarik nafas dulu, nggak usah grogi. Suka dimarahin nggak jelas, tapi seakan-akan tuh, tapi saya udah bener tapi suka dimarahin nggak jelas. Oh, jadi Surya sering merasa diperlakukan salah paham gitu ya orang lain. Kalau dia Mustika? Saya sering merasakan cemas berlebihan, Bu, dan itu bisa kapan aja. Oh, cemas berlebihan ya. Terus Bella apa Bella masalah yang dialami? Saya suka tidak percaya diri, Bu. Oh, tidak percaya diri ya. Dalam hal apa? Semuanya. Dalam semuanya. Kayak visi, kemampuan. Oh, begitu. Kalau Purwanti, Kalau saya sama sih kayak enggak dari mengatur waktu juga. oh jadi tidak mengatur waktu ya, tidak bisa. Oke. Nah, sekarang ini kan kita sudah sama-sama tahu nih masalah apa yang kira-kira menurut adik-adik butuh penanganan segera. Masalahnya Diana. Iya. Masalah dia apa dia? Coba sebutkan sekali lagi. Saya sering merasa cemas, Bu, yang sering datang begitu saja. Oh iya, baik. Berarti kita sepakati ya, yang perlu penanganan segera yaitu masalahnya
Dewi tentang kecemasan yang berlebihan. Coba dia bicarakan, jelaskan lagi secara detail bagaimana yang kamu rasakan dan kamu pikirkan selama ini. Saya itu sering merasa cemas atau khawatir terus-menerus, Bu, dan berlebihan terhadap berbagai hal yang padahal itu hal yang umum dan wajar terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, ayo adik-adik di sini siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Contohnya kira-kira seperti apa ya? Contohnya saat saya besok mau ulangan harian, dari malam saya sudah merasa cemas dan khawatir hingga saya tidak bisa tidur, dan dampaknya saya suka kesiangan, Bu, dan mengantuk saat mengerjakan ulangan. Ada yang mau menanggapi lagi di sini? Saya. Menggali informasi lebih dalam? Ya, silakan. Apa yang kamu rasakan saat merasa cemas? Saya merasa gugup, gelisah, tegang, kadang-kadang sampai gemeteran, sulit berkonsentrasi karena saya was-was, saya merasa seperti akan tertimpa bahaya. Ada yang mau menanggapi? Ayo, siapa yang mau menggali lebih dalam lagi? Saya, Bu. Ya. Kira-kira sudah berapa lama kamu merasakan hal itu, Dian? Kurang lebih sudah setengah tahun. Yoga? Saya, Bu. Hah? Kira-kira dia tahu nggak apa penyebab kecemasan dia? Sebenarnya saya sedang ada masalah keluarga. Ibu dan ayah saya sering bertengkar, Bu, di depan saya. Itu buat saya takut. Oh, ada lagi yang mau menanggapi? Terus cara dia mengatasi kecemasan itu gimana? Justru itu saya juga tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Iya. Nah, adik-adik di sini kira-kira ada yang tahu nggak nih bagaimana cara mengatasi kecemasan yang berlebihan? Mungkin dengan selalu berpikir positif, Bu. Ya, bisa, bagus sekali. Mengonsumsi makanan sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Istirahat yang cukup mungkin, Bu. Ya, istirahat yang cukup. Terus ada lagi nggak? Ya, itu semua benar. Kira-kira apa sih penyebab dari kecemasan yang berlebihan? Ada yang tahu? Mengganggu kesehatan juga, Bang Sakit. Oh iya benar. Kesehatan ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Depresi. Ya, depresi bisa. Nah, kita kan itu tadi dampaknya ya. Sekarang ada yang tahu nggak nih kira-kira cara mengatasi kecemasan berlebihan itu seperti apa? Dengan berolahraga. Ya, bisa dengan berolahraga. Ada yang tahu lagi? Selalu berpikir positif. Nah, pintar sekali. Terus, Mengonsumsi makanan sehat. wah luar biasa. Ada lagi nggak di sini? Iya. Dengan berolahraga, berrelaksasi. Olahraga tadi sudah dijawab ya. Dengan berrelaksasi bisa dengan yoga atau meditasi, ya. Rasa cemas yang dialami oleh seseorang itu biasanya wajar dan akan mereda dengan sendirinya ketika faktor pemicu ketika faktor pemicunya hilang. Misalnya seseorang yang merasa cemas menghadapi ujian dan akan merasa tenang kembali ketika ujiannya sudah selesai. Nah, namun berbeda nih dengan rasa cemas yang normal. Orang yang mengalami kecemasan berlebihan biasanya akan terus merasa cemas tanpa sadar. Yang jelas munculnya rasa cemas yang berlebihan ini seringkali disebabkan oleh gangguan kecemasan. Orang yang mengalami kecemasan berlebihan kerap akan merasa khawatir dan takut yang berlebihan pula secara terus-menerus ya. Dan seiring berjalannya waktu, gangguan kecemasan ini bisa bertambah parah dan mengganggu kualitas hidup dari adik-adik semuanya. Apabila tidak mendapatkan penanganan, penderita gangguan kecemasan akan merasa kecemasan yang berlebihan ini mengalami kesulitan ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari, menurunnya performa kerja dan prestasi belajar di sekolah, dan juga kesulitan untuk menjalani interaksi sosial dengan orang lain. Terkadang rasa cemas juga muncul akibat fear of missing. Nah, teman-teman, adik-adik di sini ada yang tahu tipe-tipe dari
kecemasan yang berlebihan? Tidak tahu. Oke ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada gangguan kecemasan umum, Generalized Anxiety Disorder atau biasa disebut GAD, atau gangguan kecemasan umum ditandai dengan perasaan cemas, khawatir, atau takut yang berlebihan yang berlangsung setidaknya 6 bulan. Dia tadi berapa lama? 6 ya? Iya Bu. 6 bulan. Selain rasa cemas berlebihan, orang yang menderita gangguan kecemasan umum dapat merasakan gejala seperti susah tidur, susah berkonsentrasi, khawatir berlebihan terhadap hal-hal yang umum dan hal-hal yang kecil, rasa berdebar-debar, keringat dingin, mudah lelah, dan selalu merasa ada sedang menghadapi bahaya. Lalu yang kedua yaitu gangguan panik. Gangguan panik atau serangan panik adalah gangguan cemas yang ditandai dengan munculnya kecemasan yang berlebihan, rasa takut yang sangat intens dan tiba-tiba. Lalu yang ketiga fobia. Ada yang pernah dengar nggak fobia? Fobia itu kecemasan atau ketakutan terhadap objek ya atau benda. Aca apa? Daging. Fobia daging merah mentah. Matang juga fobia ya. Lalu yang keempat yaitu gangguan kecemasan sosial. Ini tuh biasanya tahu nggak maksudnya? Gangguan kecemasan yang biasanya fobia sama hal-hal sosial. Biasanya kayak misalkan fobia dengan keramaian, ada kan? Introvert. Ya, dia biasanya tipe-tipe orang yang introvert. Lalu gangguan stres pancatrauma. Ada yang tahu kira-kira pancatrauma itu ketika seseorang habis mengalami kecelakaan atau sesuatu yang buruk ya, yang mengakibatkan dia trauma seperti trauma kepada darah, mungkin dia pernah merasakan kecelakaan ya. Gitu. Lalu yang keenam yaitu gangguan obsesif kompulsif. Gangguan kecemasan yang disebut Obsessive Compulsive Disorder atau OCD ini membuat penderitanya harus melakukan satu tindakan secara berulang-ulang. Misalnya penderita OCD yang harus mencuci tangan sebanyak 3 kali karena ia akan merasa tangannya tetap kotor jika tidak mencucinya sebanyak 3 kali. Lalu penyebabnya itu bisa karena genetik, terus stres yang berlebihan, dan juga riwayat trauma dari psikologisnya. Nah, untuk cara mengatasinya tadi Masya Allah banget di sini pada pintar-pintar ya. Dengan apa tadi? Berolahraga, istirahat yang cukup, mengonsumsi ya ini, mengonsumsi makanan yang sehat, curhat sama teman, dan juga berrelaksasi. Kayaknya mulai pada tegang ya. Gimana kalau kita cairin suasana dulu dengan permainan? Nah, Ibu punya permainan nih, permainan tanya. Jadi gini, kan Ibu bilang makan apa, makan apa, makan apa sekarang, sekarang makan nasi sekarang. Nah, nanti kalian jawab terusnya begitu ya. Mengerti tidak ya? Mengerti. Oke. Tadi kan dimulai dari sebelah kanan nih, sekarang dimulai dari sebelah kiri lah. Dari sebelah kiri ya. Oke. Mulai ya. Makan apa, makan apa, makan apa sekarang. Ikan bandeng,
sudah tahu ya tentang tipe-tipe dari gangguan kecemasan. Terus kalian juga tahu apa faktor-faktor penyebabnya. Terus kalian juga sudah tahu cara mengatasinya. Jadi kalian apabila nanti ada kalian mengalami hal itu, kalian untuk diharapkan untuk berkomitmen ya untuk melakukan usaha dalam mengatasi masalah itu. Bagaimana? Dimengerti atau masih ada pertanyaan? Paham, Bu. Ya, baik, oke. Baik, adik-adik, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah berakhir. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama anggota kelompok, kira-kira pemahaman apa, pengetahuan apa, nilai dan sikap serta tanggung jawab apa yang kalian dapatkan setelah membahas topik pembahasan kita hari ini. Ibu mau nanya ke Dian dulu deh, karena dia kan yang punya masalah. Jadi paham, Bu, yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Terus nanti mungkin kedepannya akan mempraktekkan yang tadi Ibu sudah jelaskan, kayak mencoba untuk olahraga atau meditasi atau piknik atau yang lainnya yang tadi yang Ibu jelaskan. Ya. Kalau Purwanti gimana nih? Pesannya, pengetahuan apa yang Purwanti dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Mulai kalau ada masalah itu mulai cerita ke yang lain, jangan dipendam, takutnya nanti jadi ini ya malah jadi beban, was-was, cemas gitu ya. Nah, mau nanya nih yang dari tadi kayaknya diam-diam mungkin paham. Apa nih Yoga? Gimana Yoga? Saya ingin tahu gimana misalnya saya mengalami kecemasan, saya bisa melakukan hal tersebut. Bentar ya. Kalau Aras gimana Aras? Cukup ya, sama ya kurang lebih ya. Nah, sudah. Nah, Ibu berharap apa masalah yang menjadi masalah yang dirasakan dia cepat terselesaikan ya. Dan Ibu juga berpesan kepada teman-teman untuk selalu mendukung usaha dari Dian untuk mengatasi masalah ini. Oke. Nah, kira-kira untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas soal apa nih? Tadi ada 2 jawaban yang sama ya. Susah mengatur waktu ya, atau jadwal harian. Susah mengatur keuangan. Jadi di pertemuan selanjutnya kita sepakati ya. Yang pertama kita akan lakukan pembahasan topik yaitu cara mengatur manajemen waktu, lalu manajemen keuangan ya. Nah, gitu. Terima kasih adik-adik untuk kesediaannya sudah mau meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan kelompok ini. Sampai akhirnya kita selesai ya. Terima kasih sudah berrela datang ke sini tanpa paksaan dari siapapun. Terima kasih juga telah sudah berperan aktif dalam kegiatan kelompok ini sehingga kegiatan